Jadi benar dia? Santri miskin ini yang mau jadi menantu Pak Bupati? Saya datang untuk menghormati menentukan jalan hidup saya. Bayangkan, seorang santri miskin tiba-tiba dipilih menjadi menantu seorang bupati. Semua orang menganggap itu mustahil. Mereka menertawakannya, menghina, bahkan yakin pernikahan itu tidak akan pernah terjadi. Namun saat alasan sang bupati akhirnya terungkap, seluruh tamu yang hadir hanya bisa terdiam. Tidak ada yang menyangka, selama ini mereka telah merendahkan orang yang paling pantas menjadi menantunya. Selamat datang kembali di channel Kisif, tempat berkumpulnya kisah-kisah inspiratif, penuh hikmah, dan pelajaran hidup yang menyentuh hati. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita inspiratif terbaru. Tulis juga di kolom komentar, sahabat Kisif menonton dari kota mana? Sekarang, mari kita mulai kisah yang luar biasa ini. Di sebuah pesantren sederhana di pinggiran Kabupaten Banyumas, hiduplah seorang santri yatim bernama Arga. Usianya 27 tahun. Sejak kecil ia dibesarkan di pesantren oleh Kiai Abdullah Syafi'i setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Setiap hari Arga mengajar mengaji, membersihkan masjid, dan membantu warga tanpa pernah mengharapkan imbalan. Pakaiannya selalu sederhana. Sandalnya mulai usang. Namun, semua orang mengenalnya sebagai santri yang jujur, sabar, dan rendah hati. Suatu sore setelah salat asar, Kiai Abdullah memanggil Arga ke endalem. "Arga, duduklah. Ada amanah besar yang ingin Kiai sampaikan." Arga segera duduk bersimpuh. "Insya Allah, saya siap mendengarkan, Kiai." Kiai terdiam beberapa saat, lalu menatap Arga dengan penuh keyakinan. "Kiai ingin kamu menikahi seseorang." Arga terkejut. Selama ini ia tidak pernah memikirkan pernikahan. "Dengan siapa, Kiai?" tanyanya pelan. "Kiai tersenyum tipis. Namanya Naura." Arga mengangguk, masih menunggu penjelasan berikutnya. Kiai melanjutkan, "Naura adalah putri seorang bupati." Arga langsung membeku. Ia mengira dirinya salah dengar. Belum sempat ia bertanya lebih jauh, Kiai berkata dengan tenang, "Dan ayahnya sudah menyetujui perjodohan ini." Jantung Arga berdegup kencang. Sementara itu, di luar rumah, seseorang tanpa sengaja mendengar percakapan tersebut. Dalam hitungan menit, kabar bahwa santri miskin akan dinikahkan dengan putri seorang bupati mulai menyebar ke seluruh desa. Keesokan paginya, kabar itu telah menyebar ke seluruh desa. Santri miskin mau jadi menantu bupati. Jangan bercanda. Mana mungkin keluarga pejabat menerima orang seperti Arga? Bisik-bisik itu terdengar di warung, di halaman masjid, bahkan di lingkungan pesantren. Bu Sulastri menjadi orang yang paling semangat menyebarkan cerita tersebut. Menurutnya, Arga hanya akan mempermalukan keluarga bupati. Sementara itu, Arga tetap menjalani aktivitasnya seperti biasa. Ia menyapu halaman pesantren, mengajar mengaji, lalu membantu seorang kakek mendorong gerobak yang mogok di jalan. Tidak sedikit warga yang memandangnya sambil tersenyum sinis. Namun Arga tidak membalas satupun ucapan mereka. Menjelang sore, Kiai Abdullah kembali memanggilnya. "Arga, besok kamu ikut Kiai ke rumah dinas Pak Bupati." Arga terlihat gugup. "Apakah saya benar-benar harus datang, Kiai? Saya merasa belum pantas." Kiai tersenyum. "Bukan kamu yang memilih jalan ini. Allah yang sedang membukakan jalanmu. Tugasmu hanya menjaga akhlak." Arga mengangguk pelan. "Insyaallah, Kiai." Di saat yang sama, di rumah dinas bupati, seorang pria muda bernama Kevin Pratama baru saja mendengar kabar tersebut. Wajahnya langsung berubah kesal. Santri miskin itu mau menikahi Naura. Kevin menjepalkan tangannya. "Tidak akan saya biarkan itu terjadi." Malam itu juga,
Ia memutuskan mendatangi rumah dinas bupati dengan sebuah rencana yang belum diketahui siapapun. Keesokan harinya, Arga berangkat bersama Kiai Abdullah menuju rumah dinas Bupati Haji Mahendra Wiratama. Mobil sederhana yang mereka tumpangi berhenti di depan gerbang yang dijaga ketat oleh petugas keamanan. Arga menarik napas panjang. Ini adalah pertama kalinya ia menginjakkan kaki di rumah seorang pejabat. Belum sempat mereka masuk, sebuah mobil mewah berhenti di belakang. Kevin Pratama turun dengan jas mahal dan senyum penuh percaya diri. Saat melihat Arga, ia langsung tertawa kecil. Jadi, ini santri miskin yang katanya mau jadi menantu Pak Bupati. Beberapa tamu yang berada di halaman ikut menoleh. Kevin mendekati Arga dari atas hingga bawah. Dengan baju sesederhana itu, kamu yakin pantas mendampingi Naura? Jangan sampai nanti orang-orang mengira keluarga bupati tidak punya pilihan. Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju kepada Arga. Namun Arga hanya menundukkan kepala. Saya datang memenuhi undangan, bukan untuk membuktikan siapa yang lebih hebat. Jawaban itu justru membuat Kevin tersenyum sinis. Tunggu saja. Sebentar lagi kamu akan sadar bahwa dunia ini tidak cukup hanya dengan akhlak. Di saat ketegangan memuncak, pintu rumah dinas terbuka. Seorang perempuan berhijab putih keluar dengan langkah tenang. Semua tamu langsung berdiri memberi hormat. Arga ikut menoleh. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat wajah Naura, putri bupati yang selama ini hanya ia dengar namanya. Namun tatapan pertama Naura kepada Arga membuat seluruh orang yang berada di halaman mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Naura berjalan mendekati ayahnya dengan senyum tenang. Ia mengenakan gamis biru muda dan hijab putih sederhana. Meski putri seorang bupati, penampilannya jauh dari kesan mewah. Semua tamu memperhatikan reaksinya. Kevin tersenyum percaya diri. Ia yakin Naura akan menolak Arga di depan semua orang. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Naura menghampiri Arga lebih dulu. Assalamualaikum. Arga sedikit terkejut, lalu menjawab dengan sopan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nora tersenyum ramah. Terima kasih sudah bersedia datang. Ucapan itu membuat para tamu saling berpandangan. Kevin langsung memotong pembicaraan. Naura, apa kamu benar-benar mau dijodohkan dengan santri miskin ini? Dia bahkan tidak punya rumah ataupun pekerjaan tetap. Suasana kembali hening. Nora menoleh kepada Kevin. Dengan suara lembut ia berkata, Pak Kevin, ayah saya selalu mengajarkan agar seseorang dinilai dari akhlaknya, bukan dari hartanya. Kevin terdiam sesaat, tetapi wajahnya masih dipenuhi rasa tidak suka. Di sisi lain, Bupati Mahendra hanya memperhatikan tanpa banyak bicara. Sesekali ia tersenyum tipis melihat sikap Arga yang tetap tenang meski terus direndahkan. Pertemuan siang itu akhirnya selesai. Saat Arga dan Kiai Abdullah hendak pulang, Bupati Mahendra berkata, Arga, 3 hari lagi datanglah kembali ke sini. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan di hadapan seluruh keluarga. Arga mengangguk hormat. Ia belum tahu bahwa pertemuan berikutnya akan menjadi awal dari ujian terbesar dalam hidupnya. 3 hari kemudian, Arga kembali datang ke rumah dinas Bupati Mahendra bersama Kiai Abdullah. Kali ini, halaman rumah dinas dipenuhi para pejabat, tokoh masyarakat, dan keluarga besar Bupati. Semua ingin menyaksikan keputusan yang selama ini menjadi perbincangan. Begitu Arga turun dari mobil, bisik-bisik kembali terdengar. Itu dia santri miskin itu. Apa benar Pak Bupati akan menjadikannya menantu? Mustahil. Pasti hanya salah paham. Kevin berdiri di barisan depan sambil tersenyum sinis. Ia yakin Arga akan dipermalukan di hadapan semua orang. Tak lama kemudian, Bupati Mahendra keluar bersama Naura. Beliau berdiri di depan para tamu lalu berkata dengan suara tegas,
Hari ini saya ingin mengakhiri semua fitnah dan dugaan yang beredar. Suasana langsung hening. Semua mata tertuju kepada sang bupati. Saya memang mengundang Arga. Dan benar, saya sedang mempertimbangkannya sebagai calon suami Naura. Kalimat itu membuat para tamu terkejut. Kevin langsung menyela. Pak Bupati, maaf. Dengan segala hormat, apa Bapak yakin? Banyak pria yang lebih kaya, lebih mapan, bahkan memiliki jabatan. Bupati Mahendra hanya tersenyum. Saya belum selesai berbicara. Beliau kemudian menatap Arga dengan penuh arti. Namun, sebelum keputusan itu saya umumkan, ada satu ujian terakhir yang harus dijalani Arga. Mendengar kalimat itu, Kevin tersenyum puas. Ia yakin, ujian tersebut akan menjadi akhir dari mimpi Arga menjadi menantu seorang bupati. Keesokan paginya, Arga kembali dipanggil ke rumah dinas Bupati Mahendra. Kali ini hanya ada Bupati, Naura, Kiai Abdullah, dan Kevin yang ikut menyaksikan. Bupati Mahendra meletakkan sebuah dompet kulit tebal di atas meja. Arga, di dalam dompet ini ada uang dalam jumlah besar dan beberapa dokumen penting. Beliau lalu menyerahkan dompet itu kepada Arga. Tugasmu sederhana. Antarkan dompet ini ke alamat yang tertulis. Jangan dibuka, jangan dihitung isinya. Arga menerima amanah itu tanpa bertanya. Insya Allah saya laksanakan, Pak. Di tengah perjalanan, hujan turun sangat deras. Saat Arga berteduh di sebuah musala, seorang pria tak dikenal menghampirinya. Mas, saya dengar Bapak membawa dokumen penting. Kalau dompet itu diserahkan kepada saya beri uang 100 juta sekarang juga. Arga menggeleng pelan. Maaf, ini bukan milik saya. Pria itu kembali membujuk. 200 juta. Arga tetap tersenyum. Walaupun jumlahnya lebih besar dari itu, saya tetap tidak bisa. Tanpa Arga sadari, dari sebuah mobil hitam yang terparkir di seberang jalan, Bupati Mahendra, Naura, dan Kiai Abdullah sedang memperhatikan semuanya. Sementara Kevin yang ikut menyaksikan mulai terlihat gelisah. Ia baru menyadari bahwa ujian itu bukan tentang kekayaan, melainkan tentang kejujuran. Namun Kevin belum menyerah. Diam-diam ia telah menyiapkan rencana lain yang jauh lebih licik untuk menjatuhkan Arga sebelum keputusan akhir diumumkan. Sore harinya, Arga berhasil menyerahkan dompet itu kepada pemiliknya tanpa kurang sedikit pun. Ketika kembali ke rumah dinas, Bupati Mahendra menerima dompet tersebut sambil tersenyum puas. Terima kasih, Arga. Belum sempat Arga menjawab, Kevin tiba-tiba berdiri. Pak Bupati, saya keberatan. Semua orang menoleh ke arahnya. Menurut saya, satu ujian itu belum cukup. Kita belum benar-benar tahu siapa Arga. Suasana kembali hening. Kevin lalu mengeluarkan beberapa lembar foto dari sebuah map. Saya mendapat informasi kalau Arga sering menerima uang dari warga. Bisa saja dia hanya berpura-pura baik. Beberapa tamu mulai berbisik. Arga tampak bingung melihat foto-foto itu. Bupati Mahendra mengambil map tersebut lalu memperhatikannya satu persatu. Beliau tidak langsung berbicara. Beberapa detik kemudian, beliau justru tersenyum tipis. Kevin, apakah kamu yakin dengan tuduhanmu? Tentu, Pak. Bukti-buktinya ada. Bupati menggeleng pelan. Kalau begitu, sekarang saya akan jelaskan. Beliau menunjukkan foto pertama kepada seluruh tamu. Foto ini diambil saat Arga menerima uang untuk membeli obat seorang nenek yang sakit. Lalu foto kedua. Yang ini, Arga menerima titipan zakat dari warga untuk dibagikan kepada fakir miskin. Kemudian foto terakhir. Dan yang ini, Arga sedang mengembalikan sisa uang bantuan kepada pemiliknya. Semua ada laporannya. Wajah Kevin langsung pucat. Ia tidak menyangka semua tuduhannya justru terbantahkan di depan banyak orang.
Namun Bupati Mahendra berkata dengan tenang, masih ada satu rahasia tentang Arga yang belum diketahui siapapun. Kalimat itu membuat seluruh ruangan kembali terdiam. Seluruh tamu terdiam. Tidak ada seorang pun yang berani menyela ketika Bupati Mahendra berdiri dari kursinya. Beliau menatap Arga dengan penuh kebanggaan. 2 tahun yang lalu, saya pernah kehilangan sebuah tas berisi dokumen negara, uang ratusan juta rupiah, dan beberapa berkas yang sangat penting. Para tamu mulai saling berpandangan. Tidak ada yang tahu bahwa orang yang menemukan tas itu adalah Arga. Arga tampak terkejut. Ia baru menyadari bahwa tas yang pernah ia temukan di pinggir jalan ternyata milik Bupati Mahendra. Bupati melanjutkan. Arga tidak membuka isi tas itu. Ia bahkan rela mencari pemiliknya selama berjam-jam, hingga akhirnya menyerahkannya melalui kantor polisi. Sejak hari itu, saya diam-diam meminta ajudan saya mengamati kehidupan Arga. Kompol Yudi yang berdiri di belakang menganggukkan kepala. Selama 2 tahun, kami mengawasinya. Tidak pernah sekalipun Arga memanfaatkan nama saya. Ia tetap hidup sederhana, tetap mengajar mengaji, dan tetap membantu warga tanpa berharap imbalan. Ruangan menjadi sunyi. Kevin mulai menundukkan wajahnya. Bu Sulastri yang sejak awal ikut menyaksikan hanya bisa menghela napas panjang. Namun Bupati Mahendra kembali berkata, meski begitu, alasan saya memilih Arga bukan hanya karena kejujurannya. Semua tamu kembali mengangkat kepala. Ternyata masih ada satu rahasia besar yang selama ini disimpan rapat oleh sang bupati. Dan rahasia itulah yang akan membuat seluruh tamu memahami mengapa hanya Arga yang layak menjadi menantunya. Suasana aula semakin hening. Bupati Mahendra melangkah mendekati Arga, lalu menepuk bahunya dengan penuh rasa bangga. Saudara-saudara, ada satu hal yang belum pernah saya ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada keluarga saya sendiri. Semua tamu mendengarkan dengan saksama. 2 tahun lalu, saya sengaja tidak langsung menemui Arga setelah tas saya dikembalikan. Saya ingin melihat, apakah kebaikannya hanya sesaat atau memang menjadi bagian dari hidupnya. Bupati menoleh ke arah Kompol Yudi. Selama 2 tahun, Arga diuji tanpa pernah menyadarinya. Kompol Yudi mengangguk. Benar, Pak. Kami beberapa kali mengirim orang untuk meminta bantuan. Ada yang berpura-pura kehabisan ongkos, ada yang meminta pertolongan saat sakit, bahkan ada yang menawarkan uang dalam jumlah besar. Arga selalu menolong dengan ikhlas dan tidak pernah meminta balasan. Mata para tamu mulai berkaca-kaca. Bupati kembali berbicara. Saya tidak mencari menantu yang kaya. Saya mencari seorang lelaki yang tetap jujur ketika tidak ada yang melihat, tetap rendah hati ketika dihina, dan tetap berbuat baik meski tidak dikenal. Kevin hanya bisa menundukkan kepala. Naura menatap Arga dengan mata yang berkaca-kaca. Kini ia benar-benar memahami mengapa ayahnya begitu yakin memilih Arga. Namun Bupati Mahendra masih belum selesai. Beliau mengangkat sebuah map berwarna coklat. Di dalam map ini ada keputusan yang akan mengubah hidup Arga dan Naura selamanya. Semua tamu menahan napas, menunggu keputusan terakhir sang bupati. Dengan perlahan, Bupati Mahendra membuka map coklat yang sejak tadi berada di tangannya. Beliau memandang seluruh tamu yang hadir, lalu berkata, "Hari ini, di hadapan kalian semua, saya ingin mengumumkan keputusan yang sudah saya tetapkan sejak 2 tahun lalu." Suasana menjadi sangat hening. Saya merestui Arga menjadi suami Naura, bukan karena dia seorang santri, dan bukan karena saya kasihan kepadanya. Beliau berhenti sejenak. Saya memilih Arga karena saya percaya, orang yang mampu menjaga amanah ketika miskin, akan tetap menjaga amanah ketika memiliki kedudukan. Ucapan itu membuat seluruh tamu terdiam. Kevin perlahan berdiri, lalu berjalan menghampiri Arga. Dengan kepala tertunduk, ia berkata, "Maafkan saya, Arga.
Selama ini saya hanya melihat pakaianmu yang sederhana, bukan isi hatimu. Arga tersenyum hangat. Saya sudah memaafkan. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Tak lama kemudian, Naura menghampiri Arga dan berdiri di sampingnya. Bupati Mahendra menggenggam tangan mereka berdua. Mulai hari ini, kalian bukan hanya menjadi suami istri. Kalian juga menjadi amanah bagi masyarakat. Jagalah kejujuran, karena itulah harta paling berharga. Seluruh tamu berdiri memberikan tepuk tangan. Bu Sulastri dan beberapa warga yang dulu meremehkan Arga ikut meminta maaf dengan tulus. Hari itu mereka akhirnya memahami bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dari jabatan, kekayaan, atau keturunan, melainkan dari akhlak, kejujuran, dan ketulusan yang tetap dijaga dalam keadaan apapun. Pesan moral. Sahabat Kisif. Dari kisah Arga dan Naura ini kita belajar bahwa kemuliaan seseorang tidak pernah ditentukan oleh harta, jabatan, ataupun status keluarganya. Orang yang sederhana bukan berarti tidak memiliki masa depan. Sebaliknya, orang yang kaya dan terpandang belum tentu memiliki akhlak yang mulia. Bupati Mahendra memilih Arga bukan karena belas kasihan, melainkan karena kejujuran, amanah, kesabaran, dan ketulusannya yang telah teruji oleh waktu. Ingatlah, kepercayaan adalah sesuatu yang dibangun dengan akhlak, bukan dengan kekayaan. Dan orang yang mampu menjaga amanah saat hidup dalam kekurangan, akan lebih mampu menjaga amanah ketika Allah memberinya kedudukan. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena penampilannya sederhana. Bisa jadi, di sisi Allah, dialah orang yang paling mulia. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk selalu menjaga kejujuran, menghormati sesama, memperbaiki akhlak, dan tidak mudah menghakimi orang lain dari apa yang tampak di luar. Jika kisah ini menginspirasi kalian, jangan lupa dukung channel Kisif dengan menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.